Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bita'allumi wa arsala lita'limina anbiya'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ulama'il atqiya'i amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tentang hukum tahlil dan juga beberapa bentuk tahlil. Bahwa tahlil itu diambil dari bahasa Arab, yakni at-tahlilu, yang berarti membaca kalimat la ilaha illallah. Namun makna tahlil itu melebar bahkan luas dari aslinya dalam bahasa Arab. Karena di dalam tahlil itu adanya rangkaian-rangkaian bacaan Al-Quran seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan lain sebagainya. Bahkan di dalamnya juga ada sholawat, kemudian ditutup dengan doa. Kemudian juga dihidangkannya makanan. Nah, semua rangkaian ini dilakukan secara berjamaah dengan suara keras. Lalu bagaimana hukum tahlil? Tahlil atau tahlilan hukumnya adalah boleh dalam syariat Islam. Jadi orang tahlil itu ya silahkan, bagi yang mereka memang ingin mengadakan tahlil. Kalau memang seumpama dia memiliki rezeki, itu dibolehkan. Kalau juga seumpama ya tidak mampu, maka ya silahkan, cukup dengan keluarga saja. Ya, dia mengumpulkan keluarga saja untuk mendoakan para almarhum dan almarhumah keluarganya. Nah, jadi tidak ada satupun yang terlarang di dalam tahlil, karena di dalam tahlil itu semuanya mengandung kebaikan. Tidak ada yang di dalamnya menyimpang, karena di dalamnya adanya membaca Al-Quran, sholawat, serta doa dan sedekah buat si mayit. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Istaksiru minal baqiyatis sholihat." Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala at-takbiru wa tahlilu wa tahmidu wa tasbihu wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim, dan juga disahihkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dalam keadaan isnad yang hasan. Di sini ada kalimat perintah istaksiru fil amr yang dijamakkan. Perbanyakilah al-baqiyat as-sholihat. Kemudian sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Apakah al-baqiyat as-sholihat itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih. Nah, sedangkan di dalam acara tahlilan itu pasti dibacakan kalimat takbir, dibacakan kalimat tahlil, bahkan tahmid, bahkan tasbih, bahkan ya kalimat-kalimat yang memang di situ sangat bermanfaat, bahkan dibacakan sholawat. Memang di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah melaksanakan ibarat seperti tahlilan, ngadain ngumpul, kemudian nyari diberikan makanan. Memang tidak. Namun Rasulullah SAW itu beliau juga membaca doa untuk para sahabat-sahabat yang mati syahid. Namun caranya memang berbeda. Nah, lalu apakah memberatkan untuk si shahibul musibah? Pasti kembali lagi kepada shahibul musibah. Jika memang itu sebagai bentuk untuk ladang pahala bagi si mayit, ya tidak masalah, selagi tidak memberatkan. Atau juga dengan cara saling membantu. Seumpama ada orang yang dia memang
tidak punya rezeki, kemudian ya udah kita ngumpul bareng, membawa makanan bareng, membaca tahlil bareng. Nah, itu juga lebih bagus dan sangat luar biasa. Kemudian tradisi umat Islam itu ya mengundang para tetangga, mengundang para keluarga memberi makan. Ini adalah sebuah sedekah yang mereka lakukan untuk si mayit dan dalam rangka membaca Al-Quran untuk si mayit. Dan jelas dua hal ini boleh dilakukan. Bahkan sedekah untuk mayit itu sudah jelas dibenarkan oleh hadis Rasulullah SAW Sahih Al-Bukhari seperti disebutkan di atas. Nah, sedangkan membaca Al-Quran untuk mayit itu juga sudah sepakatnya mayoritas para ulama, ya ulama salaf dan Imam Ahmad, ya Imam dalam mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali, bahkan para imam As-Suyuti di dalam kitab Syarah As-Sudur, dan dikutip serta disetujui oleh Al-Hafiz Murtadha Az-Zabidi dalam Syarah Ihya Ulumuddin, serta telah dijelaskan juga dalam bab membaca Al-Quran untuk mayit. Syekh Abdullah Al-Harari mengatakan, sedangkan yang sering dikatakan orang bahwa Imam Syafi'i menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak akan sampai kepada mayit. Nah, ini mungkin perlu kita jelaskan. Maksudnya Imam Syafi'i adalah jika bacaan tersebut tidak dibarengi dengan doa, ya apa ibaratnya doa ausil atau isol, ya isol, yang tidak diniatkan pahalanya untuk kepada mayit, maka itu tidak akan sampai. Jadi menurut Imam Syafi'i doa itu akan sampai kalau adanya lisol. Lisol itu adalah doa itu disampaikan kepada yang dituju. Ya, contoh doa ini yang diniatkan untuk si mayit, maka itu adanya ausil. Namun kalau tanpa adanya lisol atau ausil, ya niscaya tidak akan sampai. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Jadi ya bukan berarti Imam Syafi'i melarang. Ya, jadi kata Imam Syafi'i doa itu nggak akan sampai kalau tanpa ada lisol. Lisol itu adalah yang dimaksud doa itu ditujukan kepada siapa, ya, atau bin, ya. Kalau kita bilang kan bin, biasanya kan kalau orang meninggal disebutkan namanya dan binnya itu namanya isol atau risol atau ausil. Sedangkan berkumpul untuk mendoakan mayit dan membaca Al-Quran pada hari ketiga, ketujuh sampai 100.000 seterusnya, hukumnya adalah sebagai mana yang dijelaskan. Yang berkumpul di ketiga hari tujuannya adalah bertakjiyah. Berkumpul setelah hari ketiga itu tujuannya adalah bertakjiyah bagi yang belum. Bagi yang sudah bertakjiyah berkumpul saja, ya tidak masalah. Ya. Nah, kemudian itu diperbolehkan karena semuanya mengajak kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'f'alul khaira la'allakum tuflihun. Di dalam surat Al-Hajj ayat 77. Lakukanlah hal yang baik agar kalian beruntung. Nah, jadi ini kan perbuatan baik. Ketika mengajak, pasti ya tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang beruntung. Kemudian hukum menghidangkan makanan bagi orang-orang yang dalam takjiyah. Ketika dia dihidangkan makanan itu bagaimana? Ya. Jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali bahwa ia mengatakan, kunna na'uddul istima'a ila ahli al-baiti wa suni'atal ta'ami ba'da dafnihi minan nihayah. Ya, di sini dikatakan kunna na'uddul istima'a ila ahli al-baiti wa suni'atat ta'ami ba'da dafnihi minan niyah. Nah, kami di masa Rasulullah menganggap berkumpul di tempat mayit dan membuat makanan setelah dikuburkannya, ya, mayit itu sebagai nihayah atau meratapi mayit yang dilarang oleh Islam. Maksudnya gini, ya, jika keluarga mayit membuat makanan tersebut untuk dihidangkan kepada para hadirin dengan tujuan al-fakhr,
berbangga-bangga diri supaya orang mengatakan bahwa mereka pemurah atau dermawan, itu yang memang dilarang. Bahkan ya disajikan kepada perempuan agar menjerit-jerit atau meratapi sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit, karena inilah yang biasa dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah. Nah, mereka yang tidak beriman kepada akhirat itu, dan inilah yang dinamakan niyaha. Niyaha itu perbuatan orang-orang di masa jahiliyah dan dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Namun jika tujuannya bukan itu, melainkan untuk menghormati tamu, ya yukrim doifah, ini menghormati tamu, maka itu bisa dijadikan sebagai sedekahnya si mayit. Bahkan meminta tolong agar dibacakan Al-Quran sebagai bentuk terima kasih yang niat pahalanya, ya tujuannya untuk sedekahnya si mayit, maka itu tidak masalah selagi ya keluarga tersebut tujuannya adalah untuk ya Allah memberikan pahala sebesar-besarnya kepada si mayit. Bahkan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Azkar, ya, wa yastahabbu lizair al-iktharu min qira'atil Qur'ani wa dzikri wa du'a. Dan disunahkan lizair itu bagi penziarah, iktsaru untuk memperbanyak min qiraatil Quran dengan membaca Al-Quran, wa dzikri dan berzikir, wa du'ai dan berdoa, li ahli untuk orang-orang yang meninggal dunia. Tilkal makbarati, bahwasanya yang ada di tersebut itu adalah seluruh orang-orang yang meninggal dunia, wasairil mauta wal muslimin ajmain, dan juga kaum muslimin semuanya. Nah, jadi disunahkan ya memang ketika kita untuk berdoa, membaca Quran dan sebagainya, itu memang disunahkan. Kemudian mengumpulkan jamaah, itu memang perkara yang dibolehkan. Bahkan di dalam kitab Syekh Mari Al-Anbali, salah satu seorang ulama mazhab Hambali, dia mengatakan dalam kitabnya Fikih Hambali Ghoyatul Muntaha, ya juz 1 halaman 259 sampai dengan 260. Di sini dikatakan wala ba'sa bilamsi qabrin yadin la siyama man turja barakatuhu, wa sunna fi'lu ma yukhaffafu 'anil maiti walau bi jaqli jaridatin ratbatin fil qabri wa dzikrin wa qira'atin 'indahu, wa tustahabbu qira'atun bi maqbaratin wa kullu qurbatin fa'alaha muslimun wa ja'ala bin niyah. Dan tidak mengapa boleh menyentuh kuburan dengan tangan, apalagi kuburan orang-orang yang diharapkan berkahnya seperti kuburnya para wali. Dan disunahkan melakukan sesuatu yang bisa meringankan mayit meskipun hanya dengan meletakkan ranting kurma basah di kuburan. Nah, itu pernah Rasulullah SAW ya melakukan, mengambil ranting kemudian ditancapkan di kuburan seorang yang sedang disiksa, ya, dua orang itu. Kemudian Rasulullah menancapkan, itu pernah dilakukan Rasul dengan zikir dan membaca Al-Quran di kuburan. Nah, jadi itu juga dibolehkan, bahkan ya dianjurkan, karena seorang mayit yang dibutuhkan itu ya salah satunya adalah, kalau kita ambil di dalam kitab Nihayatul Zen, hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a wal istighfar. Hadiah bagi seorang mayit itu ya doa wal istighfar, doa dan istighfar. Nah, selagi memang niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga berharap semoga ahli kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Nah, ini penjelasan bahwa ya silahkan saja untuk melakukan ziarah kubur, memegang kuburan, kemudian membaca Al-Quran, zikir segala macam. Nah, itu juga perkara yang memang ya sangat diharapkan, bahkan disunahkan.
Oleh sebab itu ya, jadi Rasulullah SAW pun ya kita bisa melihat setiap tahun itu beliau selalu berangkat ke makam Jabal Uhud. Kemudian turunlah ayat yang berbunyi Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian ya, sehingga engkau mendapatkan nikmat yang begitu sangat luar biasa di kuburmu. Itu Rasulullah lakukan setiap tahun, setiap malam Jumat datang ke kuburan, kemudian mengangkat tangannya mendoakan para sahabat-sahabat yang mati di medan perang. Oleh sebab itu ya, bahwa peringatan tahlil, ziarah kubur segala macam itu dibolehkan dan bukan disebut perkara-perkara atau amaliyah yang sesat. Yang penting jangan saling menyesatkan atau saling menyalahkan, karena tidak ada satu dalil pun yang melarang tentang perbuatan amaliyah tahlil, ziarah kubur dan lain sebagainya. Justru itu mengandung kebaikan. Bahkan Rasul pun mengajarkan, jangankan berdoa, ketika kita mau masuk ke kuburan saja kita disuruh untuk mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur ya, atau Assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu Rasulullah SAW mengajarkan. Artinya apa? Ya namanya salam itu kan doa. Sedangkan kita berdoa ke kuburan mengucapkan salam, ya itu sudah mendoakan al kubur. Itu sudah jelas hadisnya sahih. Ya, jadi memang penghuni kubur itu sangat membutuhkan doa bagi orang-orang yang hidup, mendoakannya agar dia mendapatkan sebuah rahmat dan juga ampunan Allah. Seperti halnya ketika kita mendoakan orang, jangankan yang mati, orang yang hidup saja masih butuh didoakan, apalagi yang sudah mati. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.